Halo semuanya, perkenalkan saya Demo Fidianto dengan NIM A1A32526 dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan dari kelas R001. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah globalisasi dengan dosen pengampu Ibu Nurmala Dewi MPD. Jadi tugasnya itu merangkum atau menyimpulkan dari buku isu kontemporer globalisasi, yang dimana di sini akan menjelaskan video tentang bab 14 yang berjudul korupsi dan money laundering dari buku Dinamika Isu-isu Globalisasi. Jadi korupsi dan money laundering itu merupakan dua kejahatan yang saling berkaitan dan berdampak besar terhadap kehidupan negara dan kesejahteraan masyarakat. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi yang merugikan kepentingan umum. Bentuk korupsi tidak hanya suap tetapi juga pemerasan, kolusi, dan nepotisme yang dapat terjadi secara sistematis melalui jaringan kekuasaan. Korupsi juga terjadi karena berbagai faktor seperti budaya yang mentoleransi penyalahgunaan kekuasaan, sistem birokrasi yang lemah, rendahnya kesejahteraan, serta struktur politik dan ekonomi yang memberikan peluang terjadinya penyimpangan. Faktor-faktor tersebut membuat korupsi menjadi masalah kompleks dan sulit diberantas jika tidak dilakukan perbaikan secara menyeluruh. Dampak korupsi juga sangat luas, mulai dari melemahkan demokrasi, merusak sistem ekonomi, meningkatkan kesenjangan sosial, hingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Korupsi juga menyebabkan pembangunan tidak merata dan menimbulkan ekonomi berbiaya tinggi yang menghambat kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga korupsi terdapat juga money laundering atau pencucian uang, yang dimana merupakan proses menyamarkan asal-usul uang hasil kejahatan agar terlihat legal. Proses ini umumnya dilakukan melalui 3 tahap, yaitu placement, layering, and integration. Praktik ini berbahaya karena dapat merusak sistem keuangan, menciptakan persaingan tidak sehat, dan memperkuat kejahatan yang terorganisir. Jadi upaya yang dilakukan untuk mencegah ini yaitu pemberantasan korupsi money laundering dilakukan melalui penegakan hukum, pembentukan lembaga khusus, peningkatan transparansi, serta partisipasi masyarakat. Selain itu juga pengawasan sistem keuangan dan kerjasama antar negara juga penting untuk memutus aliran dana ilegal. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan tercipta pemerintahan yang bersih, sistem ekonomi yang sehat, dan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata. Jadi kesimpulannya, korupsi dan money laundering merupakan kejahatan serius yang saling berkaitan dan berdampak luas terhadap kehidupan negara, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, praktik ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi melemahkan demokrasi serta menghambat pembangunan. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi dan pencucian uang harus dilakukan secara bersama melalui penegakan hukum yang tegas, sistem pemerintahan yang transparan, serta partisipasi aktif dari masyarakat agar terciptanya tata kelola negara yang bersih dan berintegritas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang katanya salah. Terima kasih.